lagi bersama Kak Vino dalam channel Dr. MedPlus. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan tentang bab hidrokarbon dan kali ini kita akan membahas secara khusus tentang apa aja reaksi-reaksi yang bisa terjadi pada alkana, alkena, dan alkuna. Ya, kita langsung aja teman-teman kita belajar bersama ya. Jadi alkana itu memungkinkan terjadinya 6 macam reaksi. Yang pertama adalah reaksi pembakaran. Nah, pembakaran itu intinya adalah dengan oksigen atau O2 dan dia akan menghasilkan CO2 dan H2O. Ya, jadi contohnya seperti ini. Nah, lalu yang namanya reaksi wajib disetarakan ya teman-teman. Yang kedua adalah reaksi pembakaran yang tidak sempurna. Nah, pembakaran tidak sempurna itu prinsipnya sama, hanya saja dia akan menghasilkan CO dan H2O. Nah, atau kita sebut sebagai karbon monoksida. Ya. Nah, yang berikutnya adalah reaksi perengkahan atau cracking ya. Itu memecah ya. Biasanya itu dari suatu rantai yang panjang, rantai alkana yang panjang, kemudian dia dipecah menjadi alkena dan alkana. Contohnya C18H38 dia dipecah menjadi ini ya 4CH2CH2 atau ini sebenarnya adalah C8H16 ya ditambah dengan C10H22 ya seperti itu. Kemudian ada yang namanya perengkahan termal, sama sih ya, cuman dia perengkahan termal itu dia biasa akan menghasilkan alkena dan gas hidrogen ya. Tuh, kemudian yang berikutnya adalah substitusi. Nah, karena alkana ini dia sudah rantai jenuh, maka dia itu sudah tidak mungkin ditambah lagi. Yang bisa adalah mengganti tempat salah satu cabang. Nah, itu misalkan kita punya CH4 ditambah dengan Cl2 ya, gas klorin itu akan menghasilkan CH3Cl dan HCl. Jadi salah satu tempatnya H akan digantikan dengan Cl. Dan satu lagi reaksi yang terakhir adalah eliminasi. Nah, eliminasi itu akan menghilangkan cabang dan menambah ikatan rangkap. Jadi misalkan dari ini, ya ini salah satu struktur propana, lalu dia dihilangkan dengan membuat menjadi rangkap, otomatis akan keluar gas hidrogen seperti itu. Itu adalah reaksi-reaksi yang mungkin terjadi di alkana. Bagaimana dengan alkena? Alkena itu juga bisa menghasilkan pembakaran yang menghasilkan CO2 dan H2O ya seperti itu. Ya, sama lah, prinsipnya sama. Yang kedua, alkena bisa melakukan reaksi yang namanya adisi. Nah, adisi yang paling populer di alkena ya. Itu adisi ini kebalikan dari eliminasi ya. Dia akan mengurangi ikatan rangkap. Contohnya seperti ini. Jadi CH2 ditambah Br2 itu karena ini ada ikatan rangkap, maka setelah ditambah ikatan rangkapnya ini akan berkurang ya. Nah, adisi ini akan menggunakan prinsip yang namanya aturan Markov-Nikov ya. Jadi pada adisi alkena terutama dengan asam halida atau HX, HCl, HF seperti itu akan berlaku aturan Markov-Nikov di mana atom H dari asam halida akan diikat oleh atom C ikatan rangkap yang mengikat H lebih banyak. Biasanya adalah atom C yang lebih dekat dengan ujung. Nah, ini bisa dicontohkan seperti ini, teman-teman. Jadi misalkan kita lihat ada CH3, CH lalu CH2 ditambah HCl. Ini kan H dengan Cl-nya ini akan masing-masing menempel di salah satu. Nah, tetapi itu tidak bisa sembarangan gitu ya. Nah, H-nya atau hidrogennya itu akan memilih tempat yang memiliki hidrogen lebih banyak. Jadi H-nya akan menempel ke C yang H2, bukan yang ke CH1. Seperti itu ya. Nanti kita coba di soal ya. Berikutnya adalah alkuna. Alkuna juga melakukan reaksi pembakaran juga, di mana dia akan menghasilkan CO2 dan H2O ya. Seperti itu. Jadi tinggal disetarakan saja. Kemudian alkuna juga mengalami adisi ya. Lalu alkuna karena dia merupakan rangkap 3, maka ketika diadisi dia akan menjadi alkena dulu ya. Seperti itu. Walaupun bisa jadi nanti adisinya terjadi 2 kali sehingga menghasilkan alkana ya. Jadi intinya adalah mengurangi ikatan rangkap. Seperti ini. Ini contoh-contoh adisi alkuna ya. Jadi itu reaksi-reaksi yang kemungkinan terjadi dalam alkana, alkena, dan alkuna ya. Kita akan coba di beberapa contoh ya. Jadi misalkan seperti ini, tentukan jenis dan hasil reaksi. Yang pertama adalah pembakaran butana secara sempurna. Jadi kalau butana itu alkana, dia punya struktur C4H10. Kalau dibakar itu dengan O2, karena pembakaran sempurna, maka dia akan menghasilkan CO2 dan H2O.
Nah, lalu tinggal kita setarakan ya. Jadi ini kalau disetarakan ini sepertinya ini 4, lalu di sini 5, tetapi ini 4, ini supaya hanya 10, 5 ya teman-teman ya. Jadi di sini O-nya ada 13. Jadi ini dibagi 2, 6,5. Nah, maka supaya dia bisa menjadi bulat gitu ya, ini kita kalikan 2 semua ya teman-teman. Jadi ini jadi 8, ini jadi 10, ini jadi 13, ini jadi 2. Ini adalah pembakaran sempurnanya. Begitu juga dengan oksidasi 1 pentuna. 1 pentuna juga sama ya. 1 pentuna itu C5H8 ya. Oksidasi dengan O2, maka dia akan menghasilkan CO2 dan H2O. Dan ini kita wajib menyetarakan ya. Menyetarakannya simpel aja kan teman-teman. Jadi ini C5 berarti di sini kita kalikan 5. H-nya 8, di sini 2 berarti sudah kita kalikan 4. Tinggal kita hitung atom oksigennya di sebelah kanan. Atom oksigen sebelah kanan ini 10 ditambah 4, 14. Karena ini sudah 2 berarti tinggal dibagi 2 ya, 7. Nah, berikutnya yang C adalah propena ditambah dengan H2. Nah, ini hati-hati nih teman-teman. Jadi propena itu adalah C3H6 sebagai struktur alkena. Ketika dia ditambah H2, maka yang terjadi adalah tinggal H-nya ditambahkan aja. Ya, karena ini struktur alkena. Ya, alkena ketika ditambah dia bisa menjadi alkana. Nah, apa jenis reaksinya ya? Yang ini jelas reaksi oksidasi atau pembakaran. Ini juga jelas oksidasi. Nah, yang ini adalah contoh reaksi adisi. Ya, karena itu peristiwa penambahan. Kalau teman-teman mau lihat dari strukturnya, ini sebenarnya adalah ikatan rangkap ya. Jadi ketika ditambah H2, maka H itu akan menempel di salah satu kaki ini ya. Jadi masing-masing menempel di salah satu kaki sehingga ada 2 kaki yang digunakan ya. Jadi ibaratnya ini tadi seandainya ini ikatan rangkap lalu dia akan diambil menjadi ikatan tunggal dan itu akan terpecah menjadi ikatan tunggal memuat 2 hidrogen ya, seperti itu. Kita lihat contoh berikutnya ya. Nah, ketika kita punya ini ya, 2 pentena ditambah dengan Cl2. Nah, ini kita buat strukturnya dulu teman-teman ya. Jadi pentena itu seperti ini. 2 pentena kita tambah dengan Cl2. Nah, maka ini adalah reaksi penambahan ya atau adisi. Nah, berhubung penambahannya Cl2, maka itu intinya seperti ini aja teman-teman. Kan ini tadi kan kakinya ada rangkap nih. Ya, rangkap. Nah, rangkap ini nah, misalkan ini kita kasih warna yang berbeda nih ya teman-teman. Ini rangkap nih. Nah, rangkapnya ini dia akan membuka menjadi 2. Ya, nah inilah kita tambah dengan Cl dan Cl seperti itu ya. Nah, kalau disuruh memberikan nama, maka ini bisa kita anggap namanya adalah 2,3 dikloro-pentana. Karena kita punya rantai utamanya 5 itu pentana, lalu kloronya ada di nomor 2 gram 3 ya. Nah, itu. Lalu kemudian ini 2 metil 2 butena. Kita gambar dulu ya. 2 butena ya, 2 butena seperti ini, lalu ada di nomor 2 metil. Nah, kita tambahkan dengan HBr ya. Prinsipnya sama teman-teman. Kita akan membuka kaki yang rangkap itu ya. Jadi ini seperti ini. Nah, kita akan buka kaki yang rangkap. Ya, rangkap. Nah, ini rangkapnya dibuka. Nah, ini akan menempel H dengan Br. Nah, tetapi ingat ada aturan Markov-Nikov tadi gitu ya. Di sini ini kalau kita lihat C yang ada di nomor 2 ini sudah tidak mengikat H. Sedangkan C yang ada di sini ini masih mengikat H1. Nah, H itu akan memilih teman yang ada H-nya gitu. Jadi yang H-nya lebih banyak. Jadi di sini akan menempel H, di sini akan menempel Br. Ya, sehingga kita akan dapatkan ini adalah 2 bromo, lalu 2 metil, baru butana ya, seperti itu. Nah, kemudian yang
ini propuna. Propuna itu adalah C3 dalam bentuk alkuna. Nah, ini ketika ditambah dengan 2Br, 2, maka ini kita membutuhkan 4 tempat molekul ya, 4 tempat atom, sehingga ini langsung bisa kita buat dalam rantai rangkap tiganya itu menjadi 4 bagian ya, karena kan 2 rangkap ya, 2 rangkap ini dipecah menjadi 2 bagian ya, seperti itu. Nah, ini yang akan diisi dengan Br ya, seperti itu. Nah, ini namanya kalau kita mau berikan nama ya ini adalah tetap propana, tetapi ada di nomor 1, nomor 1, nomor 2 ini ada bromo ya. Ini namanya tetra bromo propana. Nah, dari ketiga ini jenis reaksinya apa? Ya, ini semuanya sebenarnya adalah reaksi adisi. Ini juga adisi, ini juga adisi ya. Jadi semuanya adalah penambahan seperti itu. Oke, nah kita lanjut satu contoh lagi. Akan seperti ini nih ya. Nah, N-heksana ditambah dengan HCl. Ya, kita kerjakan di sini aja ya. Jadi, N-heksana itu adalah heksana dalam fase normal. Ya, ini ketika dia ditambah HCl, tidak bisa. Ya, tidak bisa karena ini sudah ikatannya jenuh. Maka yang memungkinkan adalah Cl ini hanya akan mengambil salah satu cabang punyanya H gitu ya. Jadi ini hasilnya ya. Nah, dia terserah aja mengambil misalkan di nomor 2 itu hanya kita ambil sebagai Cl gitu ya. Nah, maka yang lain seperti biasa, lalu H yang tadinya ada di sini, ini kan sebenarnya ada H-nya nih, teman-teman. Nah, ini hanya akan menempel dengan H yang ini. Jadi H2 ya, seperti itu. Ini yang namanya reaksi substitusi ya, mengganti. Seperti itu ya. Nah, begitu juga dengan ini. Yang B. Ini kita punya CH3. CH3 ini jelas sudah jenuh nih, teman-teman. Udah nggak bisa kalau kita lihat strukturnya kan ini CH3 dengan CH3 ya. Ini kalau mau ditambah Br2 sudah nggak bisa lagi. Dia bisanya hanya menggantikan. Nah, cuman reaksi substitusi itu cukup lemah. Jadi dia hanya bisa menggantikan salah satu H-nya. Misalkan dia menggantikan di sini deh gitu ya, diambil Br-nya, yang lain masih berupa H semua. Ya, sehingga masih ada sisa HBr ya. Ini juga merupakan reaksi substitusi ya, seperti itu. Nah, berikutnya teman-teman lihat ada nomor di CDE. Ini lihat, ini kita mempunyai reaksi yang kemungkinan ini adalah alkana ya, alkana. Lalu dia direaksikan dengan entah logam kuat atau basa kuat. Ya, jadi NaOH, KOH, Na. Nah, itu biasanya ini merupakan reaksi eliminasi. Jadi fungsinya logam itu untuk mendesak atom yang ada di dalamnya supaya dia bisa dikeluarkan seperti itu. Nah, maksudnya seperti ini. Ini kan 2 kloropropana ya. Propana ini kan sudah jenuh ya, teman-teman ya. Nah, ini ketika ditambah dengan Na, ini fungsinya Na itu dia langsung akan mengikat mengikat Cl-nya gitu. Jadi dia akan mengikat halogennya. Nah, itu. Oke ya, jadi fungsinya seperti itu. Na akan mengikat Cl-nya. Nah, kemudian di sini berarti kan tinggal seperti ini ya. Nah, tapi karena tadi ikatannya ini diambil, maka di sini salah satu akan menjadi ikatan rangkap. Ya, seperti itu. Ini namanya reaksi eliminasi. Begitu juga yang D, 2 klorobutana, butana seperti ini. Lalu ada kloro, ini direaksikan dengan NaOH, sama. Jadi Na-nya akan mengikat Na dengan Cl, lalu OH-nya akan mengikat dengan H. Nah, ini dibayangin gini teman-teman ya. Jadi ini kan sebenarnya ada H-nya nih di sini. Nah, Cl-nya akan terikat sama Na, H-nya akan terikat sama OH gitu, sehingga dia akan menjadi H2O. Nah, sisanya di sini muncullah ikatan rangkap seperti itu ya.
gitu. Satu lagi, ini juga ya, ini CH3, CH2, Cl. Ini kita gambarkan strukturnya seperti ini aja. CH3, CH2, lalu Cl. Ya, ditambah dengan KOH. Hasilnya sama. Jadi K-nya akan menempel dengan Cl, H-nya akan menempel dengan OH, dan sisanya akan terjadi ikatan rangkap. Seperti itu ya. Jadi ini teman-teman mestinya sudah bisa meletakkan lah ya. Ini harusnya CH2, ini juga CH2 ya. Kalau tinggal menambahkan H-nya seperti itu. Nah, apa nama reaksinya? Ini semua sebenarnya adalah reaksi eliminasi ya. Jadi itu reaksi-reaksi yang cukup sering dalam soal ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan cukup bisa dimengerti dan bisa diterapkan dalam pembelajaran teman-teman di sekolah ya. Tetap semangat, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.